Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib, dan kita sudah selesai membahas ilmu kitab Taharah. Sekarang kita lanjutkan kitab yang baru, Kitabus Sholati, kitab tentang salat. Pertama, ketahuilah bahwa salat itu adalah amalan yang paling utama. Karena itulah dalam kitab fikih selalunya yang dibahas pertama kali adalah masalah salat. Setelah diketahui syarat-syaratnya salat, yaitu berwudu salah satunya, ya. Nah, baru kemudian masuk pada inti amalan, yaitu salat. Rasul bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah amal terbaik yang ditaruh di atas muka bumi oleh Allah. Faman istata'a, barang siapa yang mampu, ayyastakthir, untuk memperbanyak salat, maksudnya salat sunnah, falyastakthir, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maka dalam Islam ini salat sunnah itu tidak ada batasannya. Siang malam bebas, mau salat berapapun, tidak ada batasannya. 1000 salat nggak ada masalah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus nggak ada batasnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili, salat di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, itu mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maksudnya terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus nggak ada batasnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalil kedua bahwa salat adalah amalan paling utama. Wa'lamu, ketahuilah, anna, bahwasanya khaira a'malikum, amal terbaik kalian adalah as-salatu, salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu, dan tidaklah menjaga wudunya illa mu'min, kecuali orang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Yang dimaksud amal terbaik itu adalah amal yang paling besar pahalanya. Jadi sama-sama kita dikasih waktu 5 menit misalnya. 5 menit membaca Quran, 5 menit sholat, 5 menit wirid. Ini yang paling besar pahalanya, yang 5 menit sholat. Sama-sama menggunakan waktu 5 menit ini. Tapi pahala sholat lebih besar berdasarkan hadis-hadis ini. Maka inilah rahasianya kenapa dalam kitab-kitab fikih selalu yang pertama dibahas sholat, setelah kita mengetahui syarat-syarat untuk melakukan sahnya sholat, yaitu wudu. Baik. Beliau mengatakan mawaqitus salati, waktu-waktu salat, maksudnya salat 5 waktu. As-salatul mafrudatu, salat yang diwajibkan, khamsun, ada 5. Jadi salat yang wajib hanya 5 menurut mayoritas para ulama. Selain itu semuanya sunnah. Kecuali kalau ada salat yang wajib tapi wajibnya fardu kifayah. Misalnya salat jenazah, itu tidak sunnah tapi fardu. Kenapa kok tidak dimasukkan yang as-salatul mafruḍah di sini? Karena dia fardunya hanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan salat jenazah, yang lain tidak melakukan, nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini salat fardu yang fardunya fardu ain, yaitu wajib setiap manusia muslim untuk melakukannya. Hanya ada 5. Yang pertama, adz-dzuhru, salat zuhur. Wa awwal waqtiha, dan awal waktu zuhur, zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur, idza shara, apabila menjadi, dhillu kulli syai'in, bayangan dari segala sesuatu benda, mithlahu, semisal persis dengan benda tadi, jadi panjangnya sama. Ba'da dhilliz zawal, setelah bayangan zawal atau bayangan yang terjadi setelah tergelincirnya matahari. Jadi maksudnya gini, salat zuhur itu ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Tidak boleh dilakukan sebelum batas awalnya, tidak boleh dilakukan setelah batas akhirnya, kecuali ada uzur. Salat zuhur sebelum waktunya, jam 11 misalnya, tidak sah. Salat zuhur jam 4 misalnya, tidak sah, kecuali kalau ada uzurnya. Uzurnya misalnya ketiduran, atau misalnya safar, sehingga sholatnya diakhirkan, zuhur sama asar, ada uzur. Nah, awal waktu sama akhir waktu ini diketahuinya dari mana? Diketahuinya dari hadis tentang Isra Mi'raj. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ke langit, mendapatkan wahyu 5 sholat wajib, 5 waktu. Kemudian Allah mengatakan, la yubaddalul qawlu ladayya,
Ini kewajiban tidak akan saya ubah-ubah. Maka sholat 5 waktu yang wajib itu saja, tidak menjadi 6, 7, tidak mungkin. Ya sudah, cuma 5 itu. Karena Allah mengatakan la yubaddal, tidak akan diganti. Kemudian setelah Nabi turun ke bumi, pada hari tersebut, maka malaikat Jibril turun juga. Turunnya pertama kali pada waktu zuhur. Jadi mi'rajnya tadi malam, kemudian Nabi sampai ke bumi subuh atau pagi. Nah, pas zuhurnya malaikat Jibril ikut turun ke bumi. Kemudian mengimami Nabi Muhammad SAW untuk sholat zuhur. Itulah rahasianya kenapa dalam kitab fikih selalunya yang dibahas itu sholat zuhur dulu. Kenapa kok bukan sholat subuh dulu? Padahal awal hari kan subuh. Nah, kenapa zuhur? Karena setelah Isra Mi'raj, sholat zuhurlah yang pertama dilakukan oleh Nabi bersama malaikat Jibril. Diimami malaikat Jibril. Nabi jadi makmumnya. Malaikat Jibril mengimami 2 hari. Hari pertama dia mengimami sholat 5 waktu dimulai dari zuhur sampai dengan subuh. Dilakukan pada awal-awal waktu sholat tersebut masing-masing. Awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Kemudian hari yang kedua malaikat Jibril turun lagi mengimami Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian mengimaminya pada akhir waktu dari sholat-sholat tadi. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, akhir waktu isya, akhir waktu subuh. Setelah itu malaikat Jibril menjelaskan, al-waktu ma baina hadain. Waktu sholat itu adalah antara yang sudah saya lakukan 2 hari ini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, maka itulah cara mengetahui dari awal waktunya dan akhir waktunya dari hadis tersebut. Nah, untuk sholat zuhur awal waktunya adalah zawalus syamsi, tergelincir matahari. Matahari ini kan dari timur ke barat. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka kita berdiri di bawah matahari, tidak ada bayangan. Kenapa? Bayangan kita tepat di bawah kaki kita. Begitu matahari condong sedikit ke arah barat, otomatis akan muncul bayangan sedikit. Nah, bayangan sedikit itulah yang disebut sebagai dhilluz zawal. Naungan yang muncul setelah tergelincirnya matahari. Itu nggak dihitung. Bayangan yang sedikit itu nggak dihitung. Nah, kemudian setelah bayangan yang sedikit itu, baru kita hitung. Kalau panjangnya bayangan itu sama dengan tingginya kita, berarti itulah sampai akhirnya waktu zuhur. Maka jam 3 misalnya, ya, kalau kita melihat bayangan kita, itu bayangan kita panjangnya sama dengan tinggi tubuh kita. Tubuh kita misalnya 165, nah, berarti panjangnya nanti kalau kita ukur pasti juga akan 165. Tambah sedikit yaitu naungan yang muncul setelah tergelincirnya matahari tadi, itu yang nggak dihitung. Itu adalah akhir dari waktu zuhur. Sekarang wal asru, dan salat asar. Wa awal waktiha, dan awal waktunya az-ziyadatu ala dhillil mithli, kalau sudah lebih dari naungan yang semisal dengan barang yang ada. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar fil ikhtiyar, dalam kondisi ikhtiar yaitu kondisi normal, ila dhilli, sampai naungan al-mithlaini, 2 kali lipatnya. Wafil jawazi, dan pada waktu boleh yaitu ketika terpaksa, ya, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi sholat asar ini waktunya dibagi 2, waktu normal sama waktu terpaksa. Waktu normal disebut ikhtiar, waktu terpaksa disebut jawaz, yang artinya boleh. Kenapa disebut boleh? Karena sholat pada waktu tersebut kita tidak berdosa, maka disebut waktu boleh. Ulama yang lain menyebutnya dengan waktu ittiror. Ittiror itu artinya terpaksa. Kenapa disebut waktu terpaksa? Karena bolehnya hanya dilakukan ketika terpaksa, tidak boleh disengaja. Sengaja nggak boleh, tanpa sebab nggak boleh. Nah, maka waktu asar adalah setelah naungan atau bayangan kita itu, setelah sama tingginya dengan tubuh kita, terus nambah. Nah, begitu nambah sudah masuk waktu asar. Sampai bayangan kita menjadi 2 kali lipatnya. Tubuh kita tingginya misalnya 170. Nah, 170 kali 2, itu berarti sudah habis waktu asar, waktu yang normalnya. Anggaplah misalnya sampai 4:30. Nah, sampai 4:30 itulah waktu normal. Tidak boleh sholat asar lebih dari 4:30. Bolehnya adalah ketika terpaksa. Misalnya ketiduran, bangun-bangun sudah jam 5, sholat asar boleh nggak? Boleh, itu disebut waktu jawaz, waktu boleh. Boleh kenapa? Karena terpaksa tadi, karena ketiduran. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Misalnya warungnya lagi rame,
Udah lanjutkan lagi berjualan terus sampai nanti 5:30 baru sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya adzannya jam 5:30 lebih 10 menit. Berarti sebelum 10 menit saya masih bisa sholat asar. Tidak boleh, karena waktunya adalah waktu terpaksa. Kalau terpaksa boleh, tidak terpaksa tidak boleh. Adapun sholat duhur nggak ada dua waktu tersebut, adanya satu waktu. Tapi kalau sholat asar ada dua waktu ini. Yang ada dua waktu seperti ini hanya dua, sholat asar sama sholat subuh. Selain itu waktunya hanya satu macam dari. Kemudian wal maghrib, dan sholat maghrib, wa waktuha, dan waktunya wahid, hanya satu saja, tidak ada awal dan akhir, waktunya satu tok. Wahwa, dan dia itu adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Wa bimiqdari, dan sekitar atau sekira ma yu'adzan, dilakukan adzan. Wa yatawadda atau yutawadda, dan berwudu. Ma yu'adzin, seseorang melakukan adzan. Wa yatawadda, dan seseorang berwudu. Wa yasturul aurah, dan seseorang menutup auratnya. Wa yuqimus shalah, dan dia melakukan salat. Wa yusalli 5 raka'atin, yaitu melakukan salat 5 rakaat. Inilah waktu maghrib menurut kitab ini. Waktunya hanya satu, yaitu setelah tenggelam matahari, misalnya 5:30, nah itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai cukup untuk melakukan perkara-perkara ini. Cukup untuk adzan, cukup untuk wudu, cukup untuk menutup aurat. Misalnya 3 amalan ini perlu 5 menit. Adzan, wudu, menutup aurat, perlu 5 menit. Kemudian salat 5 rakaat. Ini misalnya perlu 15 menit. Berarti waktu maghrib hanya 15 menit tambah 5 menit, 20 menit. 5:30 tenggelam matahari, 20 menit setelah itu sudah habis waktu maghrib. Tidak boleh lagi sholat maghrib. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Itu menurut teori ini. Yang dimaksud 5 rakaat ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah sholat maghrib 3 rakaat plus 2 rakaat sholat sunnah setelahnya. Karena sholat maghrib itu ada sholat sunnah setelah maghrib. Adapun sebelumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak usah pakai sholat sunnah. Sebagian lagi mengatakan pakai sholat sunnah. Nah, maka yang dimaksud 5 rakaat ini 3 rakaat sholat maghrib sama 2 rakaat sholat sunnah. Maka kira-kira 20 menit sudah habis waktu maghrib. Ini adalah pendapat menurut buku ini. Tapi pendapat ini saya kasih garis bawah. Kenapa? Karena teori madhab Syafi'i yang mu'tamad, yaitu yang dianggap lebih kuat, adalah waktu maghrib sama dengan waktu sholat-sholat yang lain. Ada awalnya, ada akhirnya. Tidak satu waktu seperti yang disebutkan dalam buku ini. Madhab Syafi'i itu ada 2 madhab ya. Ada madhab baru, ada madhab lama. Madhab lamanya Imam Syafi'i adalah bahwasanya sholat maghrib ada 2 waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Madhab barunya Imam Syafi'i adalah salat maghrib hanya satu waktu yang mepet ini tadi, 20 menitan tadi. Nah, pendapat yang mu'tamad yang lebih kuat yang mana? Pendapat yang lama. Rata-rata madhabnya Imam Syafi'i yang lebih kuat itu adalah pendapat yang baru. Tetapi khusus dalam kasus ini, pendapat lama lebih dikuatkan oleh ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Karena itu apa yang dilakukan di Indonesia ini sudah sesuai madhab yang mu'tamad yang lebih kuat, yaitu salat maghrib itu ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya 5:30 kira-kira sekarang ini, akhirnya sekitar jam berapa nih kok? Jam 7 kurang seperempat. Nah, maka ada awal, ada akhir, tidak mepet seperti tadi. Dalilnya apa? Ya dalilnya tadi hadis tentang malaikat Jibril tadi. Jelas-jelas dikatakan malaikat Jibril itu sholat di awal waktu, sholat di akhir waktu. Berarti ada 2 waktunya. Wal isya, dan sholat isya, awal waktiha, awal waktunya, idza ghaba, apabila tenggelam atau lenyap, asyafaqul ahmar, mega merah, wa akhiruhu, dan akhir waktunya, fil ikhtiyar, dalam kondisi ikhtiar yaitu kondisi normal, ila thuluthil lail, sampai 1/3 malam yang pertama. Wa fil jawaz, dan pada waktu yang boleh yaitu ketika terpaksa tadi, ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua yaitu fajar shadiq. Nah, jadi waktu isya itu ada 2 macam. Waktu isya seperti sholat asar, ada 2 macam waktunya. Ada waktu normal, ada waktu terpaksa. Waktu normalnya sampai 1/3 malam yang pertama. Dihitung saja, ya, malam itu dibagi 3.
Misalnya dari maghrib sampai subuh, berapa itu? Nah, itu kan ada 10 jam. Nah, kalau 10 jam berarti 3,5 jaman kira-kira. Untuk memudahkan 9 jam lah dihitung. Nah, berarti 3 jam yang pertama. Itu adalah waktu Isya. Dari jam 7 ya, 8, 9, 10. Sampai jam 10. Jangan salat Isya lebih dari jam 10. Boleh salat Isya lebih dari jam 10 kalau kondisinya terpaksa. Misalnya sedang safar, misalnya ketiduran dan sebagainya. Nah, kalau terpaksa sampai kapan? Sampai terbit fajar shadiq, sampai adzan subuh, sampai jam 4:30 gitu. Atau jam 4:15 hari ini. Nah, maka salat Isya sama dengan salat Asar, punya 2 waktu. Salat subuh juga punya 2 waktu. Nah, saya ralat tadi saya mengatakan yang punya 2 waktu hanya 2, ternyata ada 3. Kalau yang hanya 2 itu di mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i, waktu yang ada 2 salat yang ada 2 waktunya, ini 3 salat. Salat Asar, salat Isya sama salat subuh. Was subuhu, dan salat subuh, wa awwal waqtiha, dan awal waktunya tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua yaitu fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhir waktunya fil ikhtiyar, dalam kondisi ikhtiar yaitu normal, ilal isfari, sampai isfar yaitu sampai terangnya langit. Wa fil jawazi, dan pada waktu yang boleh yaitu ketika terpaksa, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Adzan subuh sekarang jam 4:15. Anggaplah terangnya langit itu sampai jam 5. Nah, berarti waktu yang normal hanya boleh sampai jam 5. Jangan sholat subuh lebih dari jam 5. Karena sudah terang benderang. Kalau sudah terang benderang, meskipun matahari belum terbit, itu sudah bukan waktunya sholat subuh yang normal. Boleh enggak? Boleh. Kalau terpaksa ketiduran gara-gara ronda, akhirnya bangun-bangun jam 5 pas, ya sudah, sholat subuh enggak apa-apa. Karena terbitnya matahari 5:30 misalnya, masih boleh, enggak ada masalah. Kita lanjutkan. Syaraitu, syarat-syarat wujubis sholati, wajibnya sholat. Wa syaraitu, dan syarat-syarat wujubis sholati, wajibnya sholat, thalathatu asya, 3 perkara. 1 al-islamu, Islam. 2 al-bulugu, balik. 3 wal aqlu, berakal, maksudnya berakal sehat, yaitu tidak gila dan sejenisnya. Wa huwa, dan itulah haddu, batasan at-taklif, orang yang mukallaf, yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan Islam. Jadi ringkasnya, yang wajib untuk melakukan sholat itu adalah orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu yang bagaimana? Orang yang memenuhi 3 syarat ini. Dia beragama Islam, dan dia sudah balik usianya, dan dia orang yang berakal sehat. Maka orang kafir tidak wajib sholat. Maksudnya tidak wajib sholat, kita tidak menuntutnya untuk sholat. Ketemu orang kafir tidak usah mengatakan ayo sholat, orang kacek. Karena orang kafir itu mau sholat berapa kali pun tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir harus masuk Islam dulu, syahadaten. Kalau sudah syahadaten baru diajak sholat, baru berpahala. Kalau belum syahadaten, sholat berapa kali pun nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat, nah nanti tuntutan sholat kepada mereka itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian tuh masuk ke dalam neraka Saqar, wahai orang-orang kafir? Mereka menjawab, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Berarti sholat bagi orang kafir apa? Wajib atau tidak? Wajib sebenarnya. Tetapi yang dimaksud di sini tidak wajib, itu dalam kitab fikih maksudnya kita tidak menuntut mereka di dunia itu sholat, karena mereka belum sah melakukan sholat. Kemudian syarat yang kedua balik. Balik sudah pernah kita bahas, tandanya ada 4. Untuk laki-laki dan perempuan tandanya 3. 1, kalau sudah usianya 15 tahun, sama saja baik laki-laki atau perempuan. 2, kalau sudah pernah mimpi basah. Tapi mimpi basah yang sah adalah usia 9 tahun. Kalau mimpi basah sebelum 9 tahun tidak sah, maksudnya belum tanda balik. Yang ketiga, sudah tumbuh bulu kemaluan. Yang keempat, sudah mengalami haid. Ini bagi wanita. Bagi laki-laki tentu saja tidak mengalami haid. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aql. Sehingga kalau ada orang gila meskipun sudah dewasa,
dan dia beragamanya Islam, itu tidak wajib sholat. Nah, ketahuilah kata-kata syarat itu sebenarnya ada dua macam syarat itu. Ada yang syarat hanya merupakan syarat kewajiban saja. Ada yang merupakan syarat sah dan syarat kewajiban. Saya ulangi lagi, syarat ada dua macam, ada syarat sah saja, ada syarat sah plus syarat wajib. Nah, untuk balik ini adalah merupakan syarat syarat wajib saja. Karena ada anak yang masih kecil tapi sah, sholatnya sudah sah, yaitu anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah usia 7 tahun, dia belum balik. Kalau sholat gimana? Sholatnya sah, tapi apakah wajib? Tidak wajib. Tapi kalau sholat sah. Tapi kalau orang kafir, dia sholat tidak sah. Kalau ada orang gila, sholat tidak sah. Jadi sama-sama syarat ya, tapi apa? Berbeda antara tiga hal ini. Kita lanjutkan. As-salawatul masnunah, salat-salat yang disunahkan. Was-salawatul masnunatu, dan salat-salat yang disunahkan khamsun, ada 5. Al-idani, 2 salat hari raya, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan 2 salat gerhana, maksudnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u, dan salat istisqa, minta hujan. Mungkin panjenengan bertanya, sholat sunnah kok ada 5 doang? Kan banyak sekali sholat sunnah. Sholat istikharah, sholat sunnah. Sholat tasbih, sholat sunnah. Sholat hajat, sholat sunnah. Sholat tobat, sholat sunnah. Nah, maka jawabnya adalah yang dimaksud sholat sunnah di sini sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah. Hanya ada 5. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat istisqa. Meskipun 5 sholat ini kalau dilakukan sendiri juga sah. Misalnya kita sedang sakit, tidak bisa datang ke lapangan untuk sholat id, kita sholat id di rumah, boleh, sah. Kita sedang sakit, tidak bisa sholat istisqa di lapangan, sholat di rumah, sah. Kita sedang sakit, tidak bisa ikut sholat gerhana jam 1 malam, sholat sendiri di rumah di atas kasur, boleh, sah. Tapi memang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, itu maksudnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, bukankah sholat tarawih juga berjamaah? Nah, maka jawabnya adalah sholat tarawih itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan lebih utama sholatnya berjamaah, sebagian mengatakan lebih utama sholatnya sendiri-sendiri di rumah, sebagian mengatakan dibagi 2, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Kalau orangnya hafal Quran, maka lebih baik sholat tarawih sendiri-sendiri di rumah. Kalau tidak hafal Quran, lebih baik sholat tarawih berjamaah. Nah, karena itu sholat tarawih tidak dimasukkan dalam sholat sunnah yang disebutkan 5 di sini. Sholat id, sebagian ulama mengatakan wajib, tetapi kalau mazhab Syafi'i, sebagaimana mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Saya pribadi cenderung mengatakan tidak wajib. Kenapa? Pertama, itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Kedua, berdasarkan hadis Isra Mi'raj sangat jelas Allah mengatakan hunna khamsun. Salat yang wajib hanya 5. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan saya ubah-ubah. Maka kalau mengatakan salat itu wajib berarti diubah. Karena berarti apa? Wajib. Meskipun bisa saja mereka yang mewajibkan mengatakan ini wajibnya hanya fardu kifayah, bisa saja. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam masalah salat id itu Rasulullah SAW mengatakan wajibal khuruju, wajib keluar ala kulli dzati nitaqin, bagi setiap para wanita fil idain, untuk menuju salat 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, jawabnya adalah kata-kata wajib dalam istilah hadis Nabi itu tidak sama dengan wajib dalam istilah fikih. Kalau wajib istilah fikih sesuatu yang kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib istilah fikih. Nah, jangan memahami sabda Nabi wajib dengan perkataan istilah fikih. Nabi mengatakan wajib itu tidak sama dengan para ulama fikih mengatakan wajib. Maksudnya itu beda. Maka kalau Nabi mengatakan wajib itu maksudnya ditekankan. Nah, ditekankan itu bisa betul-betul wajib, bisa sunnah, tapi ditekankan untuk dilakukan.
Maka termasuk di sini wajibal khuruj, wajib keluar. Ini bukan berarti kalau wanita tidak keluar ke lapangan pada sholat Id dia berdosa, tidak. Karena ini hanya ditekankan untuk keluar. Termasuk wanita-wanita haid, meskipun haid silahkan keluar ke lapangan. Kenapa? Di lapangan bisa menghadiri kebaikan, menyimak khutbah, ikut takbiran, kemudian ikut mengamini doanya imam. Ini semuanya kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh para wanita haid ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian was-sunanut tabi'atu, dan sunnah-sunnah yang mengikuti lil faraid, untuk salat-salat fardu, sab'a asyrata rakaah, ada 17 rakaat totalnya. Pertama, rakaatul fajri, 2 rakaat salat sebelum subuh. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa thalathun, dan 3 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Yutiru biwahidatin, salat witir dengan 1 rakaat, minhunna, dari 3 rakaat tersebut. Inilah sunnah-sunnah yang disebut oleh para ulama dengan istilah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib rinciannya ada 17 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Bisa diperhatikan di sini. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Muncul pertanyaan, bukankah biasanya 2 rakaat sebelum zuhur? Nah, salat sunnah rawatib itu dibagi 2. Ada yang sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan untuk dilakukan. Ada yang ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan. Di sini beliau menggabungkan antara yang muakkadah dengan yang tidak muakkadah. Maka 4 rakaat sebelum zuhur ini rinciannya adalah 2 rakaat salat sunnah rawatib yang muakkadah, tambah lagi 2 rakaat salat sunnah yang ghairu muakkadah. Karena itu kalau kita sebelum zuhur hanya 2 rakaat nggak ada masalah. Berarti kita melakukan yang apa? Muakkadah. Kalau kita melakukannya 4 rakaat, berarti kita menggabungkan antara yang muakkadah dengan yang ghairu muakkadah. Apa sih bedanya yang muakkadah ditekankan dengan yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan? Begini, salat yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW itu disebut muakkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan. Adapun yang kadang-kadang Nabi meninggalkan, maka disebut apa? Ghairu muakkadah, yang tidak betul-betul ditekankan untuk dilakukan. 2 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Nah, 4 rakaat sebelum asar ini juga ghairu muakkadah. Jadi dari 17 rakaat ini semuanya adalah sunnah muakkadah yang ditekankan, kecuali 2. 1, 2 rakaat sebelum zuhur, 1 lagi 4 rakaat setelah asar. Maka inilah 2 macam salat yang ghairu muakkadah di antara salat-salat sunnah rawatib. Di sini disebutkan rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sebelum maghrib tidak ada. Bukan berarti tidak ada salat sunnah sama sekali. Tetapi maksudnya dalam mazhab Syafi'i 2 rakaat sebelum maghrib tidak disebut salat sunnah rawatib. Ya salat sunnah apa itu? Ya salat sunnah gitu aja lah. Tapi tidak termasuk apa? Salat sunnah rawatib, yaitu yang ditekankan untuk selalu dilakukan pada saat kita melakukan salat-salat wajib ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sih tujuan salat sunnah rawatib itu? Tujuannya apa? Sabda Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama dihisab dari seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, min amalihi, dari amalannya, as-salatu, salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, beruntung, sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, tidak khusyuk, seperti salat-salat kita ini tidak khusyuk, ya, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia rugi dan rugi. Wa in intaqasa min faridah, tetapi kalau ada kekurangan dalam salat fardunya, qala rabbu, maka Allah itu mengatakan, ungduru, lihatlah, hal li abdi min tatawwu, apakah hambaku ini punya salat sunnah, fayukammilu biha, maka Allah menyempurnakan dengan salat sunnah itu, man taqasa minal faridah, sesuatu yang kurang dari salat fardunya.
thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalannya diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi ringkasnya, sholat sunnah itu tujuannya untuk menggenapi dan menambal kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Kita sholat biasanya tidak khusyuk, khusyuknya di awal-awal, habis itu kemudian pikiran-pikiran masuk, tidak khusyuk. Nanti teringat lagi, berusaha khusyuk lagi. Nah itu kan berarti kurang seperti itu. Dan itu memang tidak bisa kita hindari. Karena setan itu begitu qomat selesai, ngeruyuk lagi ke masjid. Makanya disyariatkan sholat jamaah itu untuk apa? Rapat. Supaya setannya tidak masuk-masuk ke dalam celah-celah itu. Karena kalau kaki tidak menempel dengan kaki, ini jadi celah. Celah itu jadi tempat lewatnya setan. Karena itu kalau celah jadi tempat lewatnya setan, bagaimana kalau dikasih jarak sak meter, ngerubung setan nih Pak. Ngeruyuk, Masya Allah, na'udzubillah. Karena itu sama sekali kita tidak mau pendapat yang mengatakan apa? Sholat dibikin 1 meter gara-gara COVID, enggak benar itu seperti itu. Baik, kembali ke sini. Karena itu marilah kita sholat sunnah sebelum apa? Sholat fardu dilakukan, sholat sunnah setelah fardu juga kita lakukan. Kenapa? Kita ngerti bahwa sholat kita tidak sempurna, supaya ditambal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau mengatakan, setelah isya sholatnya 3 rakaat. 2 rakaatnya adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah isya, 1 rakaatnya 1 sholat witir. Nah sebenarnya sholat witir ini tidak termasuk sholat sunnah rawatib. Jadi dia itu adalah sholat sunnah yang berdiri sendiri menurut mayoritas para ulama. Tapi di sini penulis memasukkannya di dalam sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, ya tidak ada masalah. Dan memang sholat witir itu boleh dilakukan sebelum tidur, boleh juga dilakukan setelah tidur. Rasulullah SAW bersabda, alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Orang yang tidak tidur sampai sholat witir terlebih dahulu, berarti dia sudah mengikat sholat witirnya, nggak akan lepas sholat witirnya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka di sini beliau menghasung sholat setelah isya 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyah isya. Habis itu kemudian bekerja atau beramal, beraktivitas, silahkan, nggak ada masalah. Kemudian sebelum tidur salat 1 rakaat. Boleh salat 1 rakaat? Boleh. Salat witir namanya. Tapi kalau sudah salat witir sebelum tidur, nanti bangun tidur tidak bisa salat witir lagi. Wa thalathu nawafil, dan ada 3 salat sunnah muakkadatun, yang muakkad, yaitu yang ditekankan untuk dilakukan. Pertama, salatul lail, salat tahajud. 2, salatul duha, salat duha. 3, salatul tarawih, salat tarawih. Nah, maka sholat tarawih beliau masukkan dalam kategori sholat sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Baik itu dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kalau sendiri-sendiri bisa disebut sholatul lail, kalau berjamaah disebut sholat tarawih. Kenapa sholat malam ini termasuk yang muakkad, ditekankan? Karena sholat malam itu merupakan tanda kemuliaan orang beriman. Rasul bersabda, "I'lam, ketahuilah, anna bahwasanya syarafal mu'min, kemuliaan orang beriman terletak di mana? Qiyamuhu bil lail, di dalam qiyamul lailnya." Hadis riwayat Kaf itu Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, derajatnya sahih. Jadi kemuliaan manusia di hadapan Allah atau di mata Allah itu kalau dia tahajud. Kalau tidak tahajud berarti nggak mulia di hadapan Allah. Meskipun di hadapan manusia mulia mungkin, jabatannya tinggi, dia pejabat, tapi di hadapan Allah 0, kosong, nggak ada nilai. Kenapa nggak ada nilai? Karena dia tidak memiliki tahajud. Ya paling nilainya sebagai nilai orang beriman saja, orang muslim saja. Tapi nilai mulia, nggak ada nilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat duha. Salat duha ini diperselisihkan oleh para ulama, lebih bagusnya dilakukan setiap hari atau hanya kadang-kadang. Ibnu Abbas mengatakan salat duha setiap 10 hari 1 kali. Tapi istri Nabi Aisyah mengatakan salat duha dilakukan lebih bagusnya setiap hari. Saya lebih cenderung pendapat Aisyah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama minan nasi alaihi shadaqatun." Setiap pagi wajib atas setiap ruas-ruas tubuh kita
untuk disedekahi, yaitu sebagai apa? Syukur kepada Allah atas ruas-ruas jari-jari tulang-tulang kita ini, jari-jari maupun yang lain, ya tulang-tulang seluruh tubuh. Rasulullah mengatakan wa yujzi'u min dzalika, dan sudah mencukupi untuk mensyukuri ruas-ruas tadi, rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Nah, perhatikan kata-kata yusbihu ala kulli sulama. Setiap pagi ruas-ruas anggota tubuh kita ini perlu disedekahi. Berarti sholat duhanya juga setiap hari. Karena sholat duha ini mewakili dari bersedekah untuk mensyukuri ruas-ruas anggota tubuh kita. Kalau Nabi Muhammad SAW memang beliau itu tidak sholat duha setiap hari. Tapi kata Aisyah, Nabi itu sering meninggalkan amalan yang beliau sebenarnya suka melakukan, itu karena khawatir kalau amalan itu diwajibkan oleh Allah sehingga menyebabkan memberatkan umatnya. Jadi Nabi kasih sayang sama kita. Khawatir kalau sholat duha diwajibkan, akhirnya Nabi sholat duha hanya kadang-kadang. Sehingga apa? Kekhawatiran untuk diwajibkan itu tidak ada. Tapi kalau kita kan tidak mungkin kita khawatir diwajibkan, kita tidak mendapatkan wahyu. Nah, kemudian sholat taraweh, yaitu sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan, baik itu sendiri-sendiri atau berjamaah, baik itu di awal malam atau di akhir malam. Tapi memang taraweh itu lebih utamanya sebenarnya di akhir malam. Perhatikan perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat orang-orang tarawehnya ba'da isya, di awal malam. Maka komentar beliau adalah ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih berjamaah di awal malam. Yang dimaksud bid'ah ini bukan betul-betul bid'ah, ya, tapi maksudnya perkara yang di masa Nabi tidak seperti ini tapi pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wallati yanamuna anha, tetapi waktu yang mereka itu tidur padanya afdalu, lebih utama minallati yakumun, daripada waktu yang mereka itu salat tarawih padanya. Yuridu akhiral lail, yang dimaksud oleh beliau adalah akhir malam lebih utama. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah, adapun orang-orang biasanya tarawih di awal malam. Jadi Sayyidina Umar melihat orang-orang tarawih, dia enggak ikut tarawih. Dia hanya lewat memeriksa rakyatnya, tapi enggak ikut sholat. Kenapa? Dia katakan sholat tarawih di akhir malam lebih utama. Jadi karena itu kalau kita melihat ada umat Islam tidak sholat tarawih, jangan suudzon. Mungkin dia mengikuti pendapat Sayyidina Umar, yaitu lebih utama sholat tarawih sendiri di rumah di akhir malam. Karena itu sholat tarawih bebas, mau berjamaah boleh, sendiri boleh, di awal malam boleh, di akhir malam boleh, digabung dua-duanya juga boleh. Tarawih awal malam ikut, habis itu pulang ke rumah, bangun jam 1, kemudian sholat tarawih lagi sendiri sampai jam 3:30, baru kemudian sahur. Nah, ini lebih bagus lagi, menggabungkan antara dua kebaikan. Baik, kemudian beliau mengatakan syara'itus shalah, syarat-syarat salat. Wa syara'itus shalah, syarat-syarat salat qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk dalam salat, khamsatu asya', ada 5. Pertama, taharatul a'dha, sucinya anggota tubuh kita, minal hadathi, dari hadas, wan najasi, dan dari najis. Maka kalau tubuh kita terkena tai cicak, kita salat tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kalau kita kentut belum wudu, salat tidak sah. Tadi kentut, kemudian lupa, dikira belum kentut, akhirnya salat. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, baru teringat, ya Allah, tadi saya sudah kentut tapi belum wudu. Salatnya batal, diulangi lagi dari awal. Bagaimana kalau pagi-pagi ba'da subuh junub, mengumpuli istri, habis itu nggak segera mandi, akhirnya salat duhur belum mandi, salat asar belum mandi, maghrib belum mandi, isya belum mandi, subuh belum mandi, habis subuh teringat, ya Allah, kemarin belum mandi, diulangi lagi semuanya. Nah, kalau lupanya sampai 2 hari, diulangi 2 hari semuanya. Menemen-men, makanya sholat mandi junub itu meskipun boleh diakhirkan, tapi lebih utama disegerakan. Gara-gara kita kadang-kadang lupa. Kalau lupa nanti akibatnya tanggung sendiri. Sholatnya semuanya nggak sah karena tidak memenuhi syarat.
Syarat yang kedua, sitrul aurah, menutupi aurat bilibasin tahir, dengan pakaian yang suci. Jadi auratnya harus tertutup. Nah, maka wanita yang boleh terlihat ketika salat hanya wajahnya dan kedua telapak tangannya saja. Karena semuanya dari tubuh wanita adalah aurat. Salat terlihat kakinya, tidak sah, batal. Salat rambutnya ngelewer sini, tidak sah, batal. Rambut termasuk aurat, bukan wajah rambut itu. Wajah itu dari tumbuhnya rambut ini sampai dengan dagu, ini namanya wajah. Nah, maka rambut ini bukan wajah, sehingga kalau ngelewer keluar tidak sah salatnya. 3. Wal wuqufu ala makanin tahir, berdiri atau berada pada tempat yang suci. Tempatnya harus suci. Tapi yang dimaksud tempat ini adalah tempat yang terkena anggota tubuh kita pada saat kita sholat. Misalnya kita sujud, jidat kita mengenai tanah kan. Nah, tanah yang terkena jidat kita itulah tempat sholat. Sehingga kalau di tempat jidat itu ada tai cicak, tidak boleh untuk sholat. Tapi kalau tai cicaknya itu di bawah dagu kita, di antara dada dengan wajah kita, ada tempat yang tidak terkena anggota tubuh kita, di situ ada tai cicak, nggak apa-apa, masih sah. Kita sholat kan sujud begini kan, nah tai cicaknya di antara tangan kita dengan wajah kita, tengah-tengah sini, nggak apa-apa, karena itu tidak tersentuh oleh apa, tangan kita. Tembok dicat dengan bulu babi, maka temboknya jadi najis karena terkena cat dari bulu babi, ya, kuasnya dari bulu babi. Sholat di masjid yang temboknya begitu bagaimana? Boleh, yang penting kepala kita tidak nempel tembok tadi. Kalau nempel tembok tidak sah. Kenapa? Engkau menempel sesuatu yang najis, yaitu catnya najis gara-gara terkena bulu babi. Karena itu hati-hati. Kalau beli kuas harus kita yakin bahwa itu bukan dari bulu babi. Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui sudah masuk waktu salat. Salat duhur sudah yakin masuk waktu baru sah. Tidak yakin jangan. Ragu-ragu, ini jadi sudah masuk atau belum? Karena jam di rumah mati, sementara matahari tidak terlihat karena gelap gulita, dan tidak ada yang azan karena baru hujan lebat misalnya. Nah, kita nggak ngerti sudah masuk belum, jangan sholat, nunggu sampai yakin. Misalnya biasanya azan jam 12 kurang seperempat, nah jam 12 kita udah yakin kan, udah silahkan sholat. Kemudian wastiqbalul kiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Nah, ini semuanya syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan setelah masuk waktu sholat, maka nanti akan disebutkan. Wa yajuzu, dan boleh tarkul kiblah, meninggalkan kiblat, fil halatain, dalam dua kondisi. Satu, fi syiddatil khauf, ketika dahsyatnya takut, maksudnya perang. Wa fin nafilah, dan pada salat sunnah, fis safar, ketika safar, ala rahilah, di atas kendaraan. Jadi bolehnya kita salat tidak menghadap kiblat hanya dua kasus. Kasus pertama ketika perang, dalam kondisi sedang berkecamuk perang. Nah, sambil salat boleh, sambil nembak sambil salat boleh. Sambil nembak ini sambil mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, salat, nggak ada masalah. Karena kondisinya masih perang. Ditinggalkan nggak bisa, ditinggalkan mereka langsung ngebom, kita kalah, misalnya begitu. Nah, boleh salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Dua, salat sunnah. Untuk salat sunnah ini syaratnya dua, harus kondisi safar dan harus di atas kendaraan. Maka kalau kita safar tapi sudah turun dari kendaraan, tidak boleh salat kecuali menghadap ke arah kiblat, meskipun salatnya salat sunnah. Atau kita naik kendaraan tetapi tidak safar, tidak boleh salat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Misalnya kita jalan-jalan di rumah kita, nah, pakai sepeda, kan bukan safar ini, tidak boleh nyambi salat sunnah, nggak boleh. Oh, kamu di rumah kok, nah, maka sepedanya ditaruh dulu di parkir, masuk rumah salat sunnah. Nggak boleh salat sunnah di kampung kita sambil naik sepeda. Salat tahajud sambil naik sepeda, sambil muter-muter di gang depan rumah kita. Kenapa? Genra ngantuk, tidak sah. Kenapa? Bukan kondisi safar. Ini bolehnya hanya fis safar, ketika safar saja. Ala rahilah, di atas kendaraan. Maka kalau tidak safar tidak boleh. Kalau tidak di atas kendaraan, meskipun safar juga tidak boleh meninggalkan kiblat. Berikutnya rukun-rukun salat, ini karena panjang, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya sudah bicara 45 menit, sisa waktu saya buka untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun bebas.